Tiva Solesa dalam program Rosi. Malam ini saya masih bersama pelapor Roy Suryo CS, sekaligus Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan tersangka kasus ijazah Jokowi Dr. Fauzia Tiasuma. Memungkinkan tidak Pak Jokowi memohon RJ itu? Sesuai permintaannya Dr. Tiva tadi. Usulan lah, apapun itu namanya. Ini kan usulan Dr. Tiva. Bahwa kemudian ada usulan seperti itu, ya tentunya juga Pak Jokowi menyaksikan ini kan. Pak Insinyur Joko Widodo menyaksikan ini, bisa disampaikan langsung dokter kan. Iya. Nah, terus kemudian pengalaman saya sekali lagi saya sampaikan bahwa biasanya yang mengusulkan restoratif itu ya itu dari pihak terlapor biasanya. Tetapi apakah tidak menutup kemungkinan Bapak Insinyur Joko Widodo restoratif seperti yang dikatakan Bu Tiva? Saya rasa nggak ada masalah. Dan secara langsung itu ada buka ruang damai dan ruang maaf juga untuk para tersangka kan ini. Pemulihan. Tadi Bu Dokter sudah sampaikan bahwa pemulihan keadaan, bahwa yang tadinya mungkin ada ujaran-ujaran bahwa ini palsu, narasi-narasi, itu kita kembalikan menjadi normal. Kan itu persoalannya. Anda bakal mau menjembatani enggak pertemuan ini kalau Bu Dokter Tiva mau ke sana, saya temenin deh. Nggak mau ke sana Pak Jokowinya deh. Mas Ade sampai Pak Jokowi. Ya ini kan bisa disampaikan langsung ke Pak Jokowi ya. Dr. S2-nya tuh imunologi loh. Gitu. Jadi kalau Bapak dengan kondisi kesehatan beliau itu saya sangat khawatir. Kalau memang Pak Jokowi Widodo ingin treatment dengan senang hati. Tapi kalau mau ke Solo? Lo mestinya ke Solo kan? Kalau Anda ke Solo mau nggak? Bukan, kalau beliau ingin saya treatment beliau, dokter kan tidak boleh menolak pasien. Dengan senang hati saya akan membantu beliau. Gitu loh Mas. Terima kasih niat baiknya. Iya, kita tuh meninggikan kemuliaan dan keluhuran budi gitu loh. Seperti misalnya saya mengusulkan Mas Ade bilang sama Pak Jokowi, Pak Jokowi mengajukan restoratif justice karena restoratif justice itu adalah keadilan. Iya. Misalnya begini, ya. Apa yang kita mau restoratifkan, ya kan? Ya Pak Jokowi mengakui misalnya, oh ternyata ijazah yang selama ini saya gunakan dengan kealpaan saya ternyata bukan ijazah yang asli, ya kan? Terus kemudian ini faktornya sudah lain, bahwa tidak ada putusan pengadilan manapun juga dari tadi Anda prematur menyatakan saya bersalah. Tidak ada putusan pengadilan manapun yang menyatakan bahwa ini ijazah palsu. Itu yang pertama, Bu Tiva. Kemudian narasi palsu-palsu ini sudah dinarasikan dari seperti yang dikatakan tadi, datanya disampaikan ke saya 2016 sudah dimulai. Itu Bu Tiva. Jadi saya juga berdata aja lah. Bu Tiva menyampaikan data ya, makanya saya ada satu orang yang dihukum sampai 2 kali ya. Itu luar biasa kejam loh Mas. Sama sekali tidak ijazah itu muncul barang 1 kali pun. Itu tuh kejam sekali. Nah, kenapa mesti menunggu sampai ada orang di penjara, baru kemudian ijazah itu nongol, dan Pak Jokowi nggak mengatakan loh itu ijazah saya loh. Yang kemarin keluar di gelar perkara khusus Pak Jokowi nggak mengatakan itu ijazah saya. Sehingga RJ Anda akan terima kalau kemudian ijazah itu Enggak. Saya nggak ada wacana restoratif justice. Saya mewacanakan, mengusulkan Pak Jokowi mengajukan restoratif justice. Ya kan? Sehingga kita tidak perlu harus menghukum beliau dengan pasal 266 menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan jabatan gitu kan. Seandainya kita berandai-andai secara hukum kan Mas ya. Fakta barunya sekarang begini, karena kan dari KIP sudah menjatuhkan putusan atas gugatan yang disampaikan Bonatua Silalahi bahwa 9 item dalam salinan, sekali lagi salinan ijazah Jokowi yang diajukan sebagai syarat pendaftaran di KPU RI sifatnya terbuka untuk publik. Apakah putusan itu bagi Anda jadi amunisi tambahan untuk memperjuangkan apa yang Anda perjuangkan bersama dengan teman-teman RRT itu? Saya nggak mau menggunakan istilah amunisi, kita tidak sedang berperang melawan siapapun. Jadi apa dong? Kita sedang menegakkan keadilan. Itu adalah sebuah pintu untuk menuju kepada sebuah keadilan yang sesungguhnya kita inginkan. Jadi bukan amunisi, kita nggak lagi bertempur kan Mas Ade ya. Pembuktian masalah ijazah juga? Iya, nah kemudian ada satu lagi ya. Ini adalah sebuah dokumen yang sudah muncul pada sidang CLS, Citizen Lawsuit di Surakarta ya. Ini adalah ijazah asli insinyur lulusan kehutanan UGM yang lulus tahun 1985 ya. Pada ijazah asli ini saya pegang, saya lakukan digital bersama dengan Mas Roy dan Bang Rismon melakukan digital forensik ya. Ijazah asli
lulusan Fakultas Kehutanan UGM yang di wisuda tahun 1985, ijazahnya asli. Maka karena itu ini adalah salah satu dari evidence, dari data yang kami gunakan untuk melakukan simpulan secara scientific base bahwa ijazah so-called milik Jokowi, ya saya harus bilang so-called yang dikatakan milik Joko Widodo itu adalah palsu. Palsu ya? Motiva ya, maksudnya So-called secara scientific base, Ya. secara scientific base, ini kalimat harus lengkap. Secara scientific base, ijazah yang disebut so-called ijazah Joko Widodo, so-called ya Mas, Ya. yang dikatakan karena Pak Joko Widodo kan sampai dengan hari ini belum ini yang mana ijazah saya? Karena Mas Ade ada 6 versi loh Mas, Baik. yang banyak berbeda-beda banget loh. ya. Iya. Wah, itu bagus, bisa dibuktikan Iya, nanti. nah, Kan itu. Dari Jadi, satu ini aja ya Mas ya. arti- Tapi dari putusan KIP itu menurut Anda apakah merugikan posisi Pak Jokowi? Karena selama ini kan tidak pernah mau ditunjukkan dengan alasan itu data pribadi. Ya, kalau Pak Isuzu Joko Widodo sendiri yang menunjukkan, saya rasa dia tidak mau kan, berkeberatan karena dia menganggap bahwa itu ada privasi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada KIP, putusan itu bahwa kemudian itu diserahkan, kan sudah diserahkan, cuman ada yang ditutup kan kemarin kan. KPU juga sudah menyerahkan pada Bonatua kan, tapi ditutup, kemudian terjadi sidang KIP. Ya kan, bahwa ini harus dibuka. Nah berarti kan ada niat lagi untuk meneliti space tanda tangan. Inilah yang saya bilang bahwa penelitian yang dilakukan teman-teman ini apakah sempurna sebagai penelitian. Kan itu, karena tidak ada asli yang dipegang ijazah Bapak Insinyur. Anda mau bilang keberatan dengan putusan KIP itu? Saya tidak bilang keberatan, bahwa itu berbeda konteks. Tidak ada hubungannya dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Terus Itu kan keterbukaan informasi publik. Bahwa kemudian ijazah yang dilegalisir itu kan ditutup tanda tangannya. Itu kan yang dimenangkan, bahwa kemudian ditunjukkan dan itu adalah informasi publik. Dan- Bahwa badan publik yang digugat kan bukan Pak Jokowi. Oke. Oke. Seperti itu. Dan Terakhir kali ya. kalau kemudian ini Anda banyak hal yang dirasa keberatan, tapi ini sudah kadung masuk pelimpahan tahap 1 masih P19 belum dinyatakan lengkap. Masih menunggu posisi di saat ini. Jadi Masih sebentar. Belum. Belum P19, ini berkas sudah dikirim. Nanti kalaupun harus dilengkapi itu baru di P19. Iya. Dengan status seperti itu harapannya kan sekarang tinggal menuju ke pengadilan. Sesiap apa menghadapi pengadilan itu nanti? Oh sangat siap lah kalau seandainya. Tapi saya benar-benar Mas, kalau bisa demi kesehatan Pak Saya Jokowi. juga benar-benar, Mbak. Ya, maksudnya Betul, saya Mbak. itu Iya. sebagai dokter nih Mas, Iya, betul, dari Mbak. sisi kemanusiaan Mas, Iya. ya kalau sampai sidang berlangsung itu akan bertahun-tahun Mas. Karena apa? Kita akan persoalkan tidak cuma ijazah selembar itu, tapi 709 dokumen. Salah satunya adalah ini ya, transkrip ini ya. Ini adalah transkrip asli dari lulusan Kehutanan UGM tahun 1985. Agak Yang- naikin dikit, ya. kurang kelihatan tuh. Ya, ini adalah transkrip asli ya. Nah, Pak Joko Widodo ya, yang oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 itu sangat berbeda 180 derajat dengan transkrip asli. Maka kami berasumsi bahwa 708 dokumen yang lain layak untuk kami lakukan penelitian. Dan kalau sampai itu sampai ke persidangan Baik. makan waktu bertahun-tahun. Kasihan Pak Jokowi. Maka RJ akan jadi Kasihan. jalan keluar menurut Anda untuk menyelesaikan ini biar tidak bertahun-tahun itu tadi? Iya, Bung Ade? Mas. Saya rasa terkait RG itu adalah aturan. Nah kalau semuanya sepakat, nggak masalah kan? Apa yang harus jadi masalah? Gitu loh. Tetapi kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi yang mengajukan, itu tanyakan sama Pak Jokowi. Iya, Nah, kita bahwa- usulkan sama-sama. Ya, artinya seperti itu. Jadi apapun itu, Bu Dokter, kami tetap apresiasi. Ya, Polda Metro mau melakukan RG dengan 2 tersangka, ya kan, mengingat tadi kemanusiaan tadi, Baik. bahwa sakit dan lain sebagainya. Oke. Kita merespon itu aja. Bung Adi, Dr. Tifa, terima kasih sudah mau datang ke studio Ya, kami makasih. untuk berdiskusi kali Sama-sama, ini. Mas Tifa. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan Rosi. Kita Terima jumpa kasih, lagi Mas pekan Adi. depan. Tifa. Saya Tifa Solesa, tetap di Kompas TV. Independen, terpercaya.